atau bikin story seolah tuh kayak apa ya, ya jadinya nanti dibikin seolah-olah Dokter Oki ini apa namanya, Dokter Oki ini kan karena waktu itu kan si Reza ada beberapa owner skincare yang memang saat itu menjual skincare overclaim banyak sekali, dan banyak sekali owner skincare juga yang sudah dikasih tahu bahwa produknya overclaim, mereka tetap menjual. Nah, aku bilang ke Dokter Oki seperti itu supaya dia tidak digiring opini nanti sama masyarakat seolah-olah Dokter Oki juga ikut-ikutan sama mereka seperti itu. Jadi maksud kalian kalau mau aman tuh aman gimana? Ya nggak ada, itu cuma ucapan saja, tidak ada apa-apa. Maksudnya amanin dulu nih kita Mirzani. Maksudnya aman. Iya, karena kalau aku itu kan jadi aku itu sebetulnya di masalah ini tidak pernah mereview produknya si Reza tersebut. Yang aku pajang di live TikTok aku itu hanya satu produk, yaitu Salmon DNA yang ternyata itu punya render skin dan tidak ber-BPOM. Jadi kalau misalkan si Reza ini kan memang kalau kata Dokter Oki tidak mau ketika mencari aku seolah-olah semuanya itu sudah beres tanpa membenahi produk dia yang overclaim ini dan berbahaya. Jadi maksudnya kata amaninnya itu Ya cuma sekedar bicara aja, ketikan aja, ya amanin aja dulu gitu. amanin aja. Ya itu semua orang tuh melihat, karena kan TikTok apa tidak dikunci, jadi semua orang bisa melihat. Oke. Terus lanjut di tanggal 13 bulan 11 di jam 7.59 udah kemudian melakukan lagi chattingan dengan Dokter Oki. Dokter Oki bilang, karena Niki mau ngehajar Teteh karena sekawanan dengan Iza Zega. Tanya aja ketemu tuh mau ngapain. Saksi kita bilang, nggak bisa WA aja atau telepon. Kita jawab, nah nggak apa-apa. Dan saksi Oki bilang, aku chat ini aja ya Teh, tapi aku izin sama Nikita dulu ya, karena Nikita itu anggap Teteh itu gengnya si Ono, jadi aku takut Nikita maki-maki aku karena nanti bilangnya belain Ono, itu aja. Terus kemudian saksi bilang oke. Maksudnya gengnya si Ono yang dimaksud Dokter Oki dan saksi Nikita ketahui itu apa? Gengnya si orang itu geng yang selalu membuli saya sebetulnya dan anak saya. Iza Zega itu waria yang diberangkatkan oleh Rahmania Putria yang menjadi saksi di sini. Itu dia selalu membuli saya, anak saya, dan si Reza ini adalah salah satu donatur yang memang membiayai si waria Iza Zega ini. Jadi saya selalu bilang sama Dokter Oki, dan Dokter Oki pun sempat juga dibully oleh si Iza Zega ini. Makanya saya bilang, ini si Reza kok malah membiayain si Iza Zega, karena si Reza juga sempat memberikan sejumlah uang, tapi saya tidak tahu berapa jumlahnya, untuk men-take down video produknya Reza Gladys yang overclaim. Terus kemudian kembali percakapan lagi dengan Dokter Oki, saksi kita bilang, ntar aku susah ajarnya. Maksudnya seperti apa ajarnya? Bahasanya seperti ini, ntar aku susah ajarnya. Ntar aku susah ajarnya. Ya karena yang tadi saya bilang itu, mereka itu berkelompok, salah satunya ada si Iza Zega itu, si waria itu. Saya itu memang gimana ya, sama si Iza Zega ini memang sakit hati mendalam sekali karena anak saya itu dibully habis-habisan sama dia. Gitu. Jadi saya bilang begitu ya karena ada si Iza Zega di dalam gengnya mereka ini. Seperti itu. Nah, tadi bukannya saksi mengatakan bahwasanya produknya. Iya, dan waktu sebelum si waria Iza Zega ini jadi kelompoknya si Reza Gladys, awalnya waria Iza Zega ini menghajar yang namanya Reza Gladys dengan produknya yang overclaim. Dia memposting Reza Gladys menghubungi waria Iza Zega menawarkan sejumlah uang, saya tidak tahu berapa uangnya jumlah uangnya berapa, untuk men-take down video yang sudah diposting sama si waria ini. Seperti itu, Bu. Terus kemudian kembali Dokter Oki, saksi Oki itu ada mengirimkan beberapa
antara saksi Oki dengan saksi Dr. Reza Gadis. Kemudian di jam 8.46 di tanggal yang sama, tanggal 13 bulan 11, saksi ini kita bilang, kenapa jadi ketemu aku sih? Hahaha. Ya, ala-alanya gitu ketemu Niki, tapi harus cek mail dulu. Saksi kita bilang, aku kan mau duitnya aja. Lalu saksi Oki bilang, duit tutup mulut beda, duit buat gak ganggu-ganggu ke depan beda, karena kejar tahunan. Saksi ini kita jawab, iya juga sih. Saksi ini kita jawab lagi, ya udah nurut aja. Kemudian saksi Oki bilang di jam 9.22, udah aku kenalin dia sama Mail, dia mau chat Mail sekarang. Nah, yang ingin saya tanyakan, maksudnya ini apa? Aku kan mau duitnya aja. Iya, untuk apa ketemu sama aku? Ketemu sama aku itu kalau nggak ada urusan yang penting untuk apa? Sama. Kedua, itu WhatsApp kan berubah ketika tidak tahu artinya bercanda atau serius atau gimana. Jadi saat itu memang saya ya bercanda aja WhatsApp seperti itu. Tidak ada yang, karena konotasi WhatsApp kan telepon sama bertemu itu kan beda ya. Itu kan pasti berasumsi bahwasannya WhatsApp itu adalah chat serius. Padahal kan itu sedang bercandaan itu saat itu. Oke. Terus di tanggal 14 bulan 11 di jam 1.04 ini kesayangan. Ini maksudnya deal 4 liternya dedinya Babes dari siapa dan untuk apa? Ya karena yang saya tahu, saya di telepon Mail itu bahwasannya Reza mau bekerja sama saya selama 1 tahun untuk produknya. Tapi saya bilang sama Mail saat itu melalui lisan, karena waktu itu Mail ada di rumah saya bilang saya mau membantu dia asalkan dia sudah tidak menjual produk yang berbahaya dan overclaim. Jadi setelah uang itu diberikan, memang saya tidak pernah melakukan apapun, live Instagram tidak pernah, live di TikTok tidak pernah untuk membahas produk dia yang salmon DNA yang. Saksi masih ingat kapan saksi Ismail mengatakan kepada saksi, terdakwa Ismail mengatakan kepada saksi terkait kerjasama? Iya, pasti kan di bulan Oktober, saya lupa tanggalnya, tanggal 14 atau tanggal berapa. Oktober atau November? November tanggal berapa saya? Kerjasamanya dimulai? November. Oh, katanya kerjasama seperti itu. Kerjasama iya, karena waktu itu kan Mail kan sering ikut saya off air. Memang saya suka ajak dia. Dia memberikan saya handphonenya dan memperlihatkan bahwasannya Reza mengirimkan WhatsApp ke Mail. Reza bilang, Mail ingetin ya sebelum 1 tahun mau perpanjang. Dan Mail ngomong ke saya juga, ngomongnya ya soal pekerjaan itu. Tidak ada yang lain. Terus Mail ngomong itu gimana? Kerjasamanya itu seperti apa, gimana? Ya dia bilang, Cok ini Reza telepon melulu gitu kan, mau ngapain, mau silaturahmi, mau. Ya udah akhirnya nggak tahu komunikasinya Mail dengan Reza apa, saya tidak tahu. Intinya Mail bilang, ya Kak ini udah deal ya Kak, tapi lo nanti bantuin dia untuk nge-review yang baik-baik. Lalu saya bilang ke Mail, enggak, tunggu dia jual skincare-nya dibagusin dulu sampai nggak overclaim dan tidak berbahaya, baru saya mau membantu dia melalui sosial media yang saya punya. Oke. Pada saat itu terdakwa Mail melakukan pembicaraan itu melalui WhatsApp. Waktu itu ada di telepon juga dan ada waktu itu ketemu juga karena waktu itu Mail ikut saya off air kalau nggak salah. Tapi saksi ini kita pernah berkomunikasi dengan saksi Dr. Reza sebelumnya? Saya tidak pernah berkomunikasi dengan Reza. Tidak pernah berkomunikasi dengan Reza. Di pemeriksaan saksi Reza yang lalu dikatakan bahwa saksi di kita pernah mengisi kegiatan acara di rumah saksi Dr. Reza. Itu tahun 2000 berapa Bu? Itu saya punya program TV di Trans TV namanya Nikita Kepo, program saya yang dibikin sama Trans TV. Dan dia jadi bintang tamunya saat itu. Jadi saya tidak tahu produser itu manggil bintang tamu siapa, saya nggak tahu. Karena saya sebagai bos, jadi saya nggak kalau kata produser besok bintang tamunya si A ya profesional saja. Tapi untuk secara pribadi komunikasi itu tidak pernah. Berarti sejak 2019 tidak pernah ada komunikasi dengan Agi dan saksi Dr. Reza, gitu ya. Oke. Terus kemudian lagi saksi Oki mengirimkan WhatsApp dengan Nikita di jam 8 malam. Sudah dikirim air literannya.
ingin saya tanyakan ini air apa? Oh, saya nggak tahu kalau itu tuh saya lupa ingat. Karena tidak semua chat saya ke Dokter Oki itu mengarah ke Reza, itu tidak semua. Banyak sekali pembicaraan yang saya lakukan saat itu sama Dokter Oki. Karena ada beberapa pekerjaan juga yang memang saya lakukan sama Dokter Oki. Terus kemudian saksinya kita chatting lagi dengan Dokter Oki, angkat sayangku, kan udah bayar 2 M dia. Saksi Oki menjawab, jam 8.29, oke, berarti dia udah kasih ya, besok harus ditagih lagi. Iya sayangku, nanti telepon ya, oke. Nah, yang ingin saya tanyakan, berarti harus ditagih lagi, itu apa ya? Ya sesuai kesepakatan dia bersama Mail, dari kesepakatannya yang Mail cerita ke saya dari 5 ke 4, ya saya bilang ke Dokter Oki bahwasannya dia sudah bertransfer, karena saat itu kan Mail ada menghubungi saya, bilang, Kak ini uang kerjasamanya mau dikirim kemana gitu, karena saya ada beli rumah di Napa Park, jadi ya saya bilang kirim aja ke rumah atas nama saya tuh. Oke, cukup ditambahkan. Baik, akan dilanjutkan yang mulia. Saksi, boleh saya tanyakan? Gitu ya. Sudah apakah terdakwa Ismail ini adalah manajer dari saksi? Dia seperti manajer, tapi bukan manajer bukan manajer pribadi saya. Tapi dia selalu mencari saya kerjaan banyak sekali. Kalau untuk manajer saksi sendiri, Manajer saya dia namanya. namanya Deni. Baik. Untuk kerjaan dari terdakwa, Ya. biasanya mengerjakan apa untuk saksi? Biasanya kayak off air, endorse itu melalui Mail juga, karena orang-orang tahu saya dekat dengan Mail sudah 16 tahun. Kadang-kadang juga Mail mencarikan saya pekerjaan seperti jadi bintang tamu di acara-acara konten YouTube. Kebanyakan endorse sama off air yang dia suka dapetin. Karena kalau saya lagi keluar kota, biasanya kalau ada Mail di samping saya, kalau ada orang yang pengen memakai jasa saya selalu memberikan nomor teleponnya Mail. Untuk pekerjaan tersebut, biasanya fee yang diterima oleh terdakwa berapa? Ya tergantung, terserah, dia kadang-kadang minta buat bayar kosannya, kadang-kadang dia minta buat jajan, buat belanja, atau misalkan saya mau kasih berapanya, terserah saya. Apakah ada persenase tertentu dari fee yang dapat oleh saksi dibayarkan kepada terdakwa? Tidak ada. Jadi seandainya saya bertanya saksi, andai saja 100 juta fee yang diterima oleh saksi, berapa yang diberikan kepada terdakwa? Mail itu tidak pernah yang money oriented ke saya. Baik, berarti tergantung yang diberikan oleh saksi. Iya, terserah saya. Baik. Apakah saksi mengetahui terhadap semua pekerjaan yang diberikan oleh terdakwa Ismail kepada saksi, berapa pekerjaan yang diberikan tanpa kontrak? Banyak, dari tahun 2018, Mail sudah mencarikan saya pekerjaan. Banyak yang tanpa kontrak? Banyak, karena semua artis rata-rata banyak pekerjaannya tanpa kontrak. Contoh pekerjaan tanpa kontrak yang diberikan Endorse itu tidak ada kontraknya biasanya. Contoh endorse yang diberikan tanpa kontrak? Kayak yang mau posting di sosial media, di Instagram, di story, itu tanpa kontrak. Itu cuma by WhatsApp aja. Sama Biasanya, biasanya. baik. Biasanya terhadap endorse yang diberikan tanpa kontrak, fee-nya berapa? Ya tergantung, ada yang 120 juta, 40 juta, 30 juta, tergantung produknya. Biasanya produk apa yang diberikan, produk apa yang di-endorsekan? Ya, Jangan. ya kepo. Jalan. Lumayan. Sekali nyanyi 400 Nggak ada. tawa ya. Ini pun bisa Ini enggak ada. Ini satu aja. Ini loh, satu. Ini satu.
Kena juga dong. Oh mau itu cas. Gara-gara ini kayaknya lu ngambil dari layar. Ini ada 01. Oh ada. Kayaknya berantem aja kan. Kayaknya dari layar. 01 tadi nggak bisa mati tuh. Mana? Oh kecil yang kecil yang bapak kecil. Udah lu skor. Azan dulu, teman-teman. Azan. Amin 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 amin. Sidang di stop. Azan dulu. Udah kelar Bang Iman? Apa? Udah pembatas itu pembatas. Kalau sampai 1000 bebas, aku tak kasih. Iya. Nggak apa-apa, jangan minyak aja. Bebas bebas. Yo mau bangun maaf. Ya. Reseknya tak ambil ya, biar nggak kelihatan. Amin, amin. Lagi 40. Ya, Iya, dia. Kampret kan? Ini bisa apa nih? Satu dong, tolong. ini aku setengah. Bisa ke bawah Bu, bisa nggak? Nggak bisa saya. Tidak aku kan Kalau situ jaga-jaga, kan sombong banget. Kemarin guys, diskon. Diskon. yang itunya bolanya kecil. Azan. Ini kan kecil. Kesini aku nggak bisa.